Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab tafsir Juz Amma karya Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Di sore hari ini kita masih berada pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Buruj, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Sudah kita baca awal penjelasan ayat ini bahwa istighfar apa fungsinya? Apa fungsinya istighfar? Kita mohon agar aib dosa kita ditutup. Selain itu, apa fungsinya istighfar? Dijauhkan dari efek negatif dosa. Ya, makanya bukunya dibaca kembali di rumah atau sudah fokus 10 malam terakhir gitu ya. Baik. Kita masuk kepada penjelasan dari penulis hafizahullah di halaman 260. Tertutupnya aib itu rahmat Allah. Seorang yang ditutup aibnya, ini menunjukkan Allah sayang kepada dirinya. Dan setiap kita memiliki kekurangan, setiap kita memiliki aib, dosa. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Apabila kita dimuliakan dan dihormati orang lain, semua itu bukan karena kemuliaan atau karena amal kebajikan kita, melainkan karena aib kita yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya double. Jadi kalau orang lain memandang kita baik, orang lain memuliakan kita, menghormati kita, sebenarnya kalau kita mau jujur, itu bukan karena kebaikan kita yang banyak, tapi karena apa? Keburukan kita yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena memang normalnya orang itu lebih menitik beratkan kepada keburukan daripada kebaikan. Orang punya 10 kebaikan, dengan satu kesalahan, mana yang dilihat? Satu kesalahan. Bahkan mungkin punya 99 kebaikan, tetap yang dilihat satu kesalahan. Maka benar apa yang disampaikan beliau. Ketika seorang dipandang baik orang lain, bukan karena kebaikan kita yang banyak, tapi karena Allah menutup aib kita. Keburukan kita yang pasti ada pada diri kita itu ditutup oleh Allah. Seandainya satu aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak akan ada yang mau dekat dengan kita. Jadi ini yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kenikmatan Allah yang tidak terhitung, tidak terbilang, maka di antara kenikmatan tidak terhitung apa? Borok kita, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti perkataan Muhammad ibn Wasi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan apa? Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya tidak seorang pun yang akan duduk dekat denganku. Ya, ini bukan mengungkap aib, bukan memamerkan dosa, tapi ini bentuk kerendahan hati dan peringatan untuk kita semua. Jangan sok jadi orang baik, artinya merasa aku wis apik. Enggak. Mungkin iya kita punya kebaikan, tapi kebaikan itu dibandingkan dengan apa? Keburukan kita. Lebih-lebih dalam pandangan manusia tadi, sebenarnya akan habis kebaikan kita. Maka kalau seandainya apa? Dosa, kesalahan itu bisa mengeluarkan bau, gak ada yang mau dekat dengan kita. Karena pasti akan tercium aroma kesalahan tadi, aroma dosa tadi. Seorang penyair juga berkata, wallahi lau alimu qabiha sarirati
la abassalama alayya man yalqani. Wallahi demi Allah, lau alimu qabiha sarirati, seandainya mereka mengetahui buruknya rahasiaku, hakikat rahasiaku tatkala aku sendirian. Sarirah itu isi hati, sesuatu yang tersembunyi. Maka kalau orang lain tahu isi hati kita, niat kita, apa yang kita lakukan ketika sendirian, tidak ada orang lain melihat, apa akibatnya? La abassalama alayya, pasti mereka mengabaikan salam kepadaku, man yalqani, setiap orang yang bertemu denganku. Nah, jadi ini terjemahnya sudah terjemah dengan makna, gitu ya. Nah, tapi kalau dengan urutan tadi, wallahi demi Allah, lau seandainya alimu, mereka mengetahui qabiha, keburukan, sarirati, isi hatiku, la aba, sungguh mereka akan mengabaikan assalama, memberikan salam, alayya, kepadaku, man, siapapun, yalqani, yang bertemu denganku. Saat ini orang yang mengenal kita ketemu mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan, bentuk doa. Maka sebenarnya kalau Allah tidak menutup aib kita, nggak ada yang mau memberikan salam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Al-Ghafur yang telah menutup aib, keburukan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, binasalah kita. Rumah tangga dipertaruhkan, bertetangga dipertaruhkan, pekerjaan dipertaruhkan. Maka alhamdulillah Allah menutup aib kita. Para ulama mengatakan bahwa jika suatu saat aib seorang hamba dibuka, biasanya itu pertanda bahwa ia terlalu sering melakukan aib tersebut. Dan ini yang perlu kita ingat. Ini warning bagi kita. Ketika dosa masih disembunyikan oleh Allah, bukan artinya Allah tidak tahu. Bukan artinya Allah tidak mampu membuka aib kita. Tapi Allah masih sayang. Maka ketika kita semakin nekat, kita semakin apa? Nekat. Kadang ketika orang itu nggak ketahuan gitu ya, merasa tidak ketahuan, dia bersikap apa? Nekat. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi akhirnya Allah akan membuka aib tersebut karena terlalu sering. Sehingga kalau ada pencuri ketangkap, biasanya alasan yang dikemukakan apa? Baru sekali. Maka yakinlah itu bukan baru sekali. Kalau seandainya benar dia baru sekali itu tertangkap, ini 1 dari 1000 ataupun 10.000. Tapi ini hukum asalnya. Orang yang sampai dipermalukan oleh Allah, dibuka aibnya di muka umum, na'udzubillah min dzalik,
itu menunjukkan saking seringnya dia melakukan. Dan dia nyaman dengan kemaksiatan tersebut, akhirnya Allah buka. Karena ketika seorang hamba melakukan keburukan pertama kali, biasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dan tidak langsung dibuka. Namun jika ia terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, suatu saat aibnya itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Ya, kita perlu banyak istighfar. Karena ya kenyataannya dosa itu tidak hanya sekali kita lakukan. Dosa itu seringkali berulang. Maka ketika jatuh dalam dosa yang sama, jangan pernah terbetik kita merasa aman dari makarnya Allah. Seperti kita jelaskan sebelumnya, memang tempat manusia ini tempatnya apa? Salah, dosa. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, jangan kemudian apa? Merasa ini biasa, tidak. Tetap sadarilah ini salah. Meskipun manusia tempatnya apa? Salah. Tempatnya dosa. Tetap merasa takut. Nah, rasa takut inilah yang semoga tetap menjaga Allah menyayangi kita dengan ditutup aib kita. Mereka yang dibuka aibnya adalah yang sudah tidak peduli lagi, sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbanyaklah istighfar dan taubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Dia Al-Ghafur, Maha Pengampun dengan menutupi aib-aib, dan Al-Wadud. Dikatakan apa? Wa huwal ghafurul wadud, dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menganggap seorang hamba yang bermaksiat kemudian bertaubat tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian bersikap ghulu, bersikap ekstrim terhadap orang lain ketika berdosa. Seakan orang yang telah berbuat dosa tidak ada kebaikannya sama sekali. Padahal orang yang berdosa kalau dia mau bertaubat, mau beristighfar, tetap akan dicintai oleh Allah. Apa buktinya ini? Wa huwal ghafuru al-wadud. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Dan tidak ada yang mampu mencintai seperti Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Ini biasanya kalimat yang diucapkan dalam pernikahan, begitu ya. Mencintai dengan segala apa? Kekurangan. Tapi ya sebenarnya nggak bisa mencintai sepenuhnya. Ketika kita melihat kekurangan, melihat kesalahan, itu tetap ada kurangnya dalam hati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sepenuhnya para hambanya. Meskipun berbuat salah, berbuat dosa, bahkan berulang kali diulangi. Asalkan si hamba mau bertaubat. Barang siapa yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kembali dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia disandingkannya nama Al-Ghafur, yang maha mengampuni atau yang maha pengampun, dengan Al-Wadud, yang maha mencintai. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sangat masyhur gitu ya. Saya bacakan terjemahnya langsung. Lallahu, ini kata yang pertama perlu saya bacakan karena kadang sebagian salah membacanya. Ini bentuknya seperti apa? Lillah. Bentuk tulisan Arabnya seperti dibaca lillah, tapi baca yang benar lallahu. Nah, bukan lam untuk, tapi lam takkid. Nah, kemudian disandingkan dengan lafaz Allah sehingga bacanya bukan lillahi tapi lallahu. Sesungguhnya Allah itu sangat bergembira atau sangat gembira dengan taubat hambanya ketika bertobat kepadanya. Jadi Allah itu sangat-sangat gembira. Dan kegembiraan ini jangan dibayangkan kegembiraan kita manusia yang mendapatkan keuntungan, bukan. Karena Allah tidak butuh terhadap taubat kita. Seperti kadang yang kita rasakan, kalau ada orang berprestasi padahal kita nggak dapat bagian. Misalnya timnas Indonesia cabang apa kesukaan antum, menang kejuaraan, ikut senang, padahal dapat medalinya enggak, kecipratan hadiahnya enggak. Jadi kegembiraan itu belum tentu karena apa? Adanya keuntungan yang didapat. Maka Allah gembira, bahkan sangat gembira seorang hamba itu bertaubat. Kenapa? Di antara sebabnya karena Allah gembira. Kenapa Allah gembira? Karena si hamba mau kembali kepada jalan yang benar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ilustrasi. Dan ini sering kita sampaikan. Gembira ini kan perkara yang abstrak, gak ketok. Maka perkara-perkara yang abstrak ini Rasulullah SAW menggambarkannya dengan perkara yang apa? Yang kasat mata. Maka digambarkan melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas seperti padang pasir misalnya, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya, padahal di hewan tunggangan itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Saya nggak usah mengilustrasikan ini panjang lebar gitu ya, karena mungkin susah kita mengilustrasikan ini. Ada yang pernah lewat padang pasir? Enggak ya kelihatannya. Nah, supaya mudah bagaimana ilustrasinya? Dompet jenengan yang buat belanja baju lebaran dan jajan lebaran. Pokoknya jatah gitu ku kelambi, gitu ku beras, gitu jajan dheweke nggon dompet. Subhanallah, dompetnya telesut. Gak usah hidup mati lah. Ini gambaran mau lebaran tinggal apa? 8 harian lagi. Terus apa? Dompet tadi hilang. Gimana perasaannya? Antara hidup dan mati gitu ya. Seneni mbok wedok ya.
Kemudian apa? Ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Seluruh rumah sudah diacak-acak, gitu ya. Lemari pakaian sudah diturunkan semua, buku-buku sudah dibukai, dokumen-dokumen sudah dibongkar. Ning endi jan-jane dompet? Nggak ketemu. Putus asa. Selah, tinggal turu ya. Kalau ini apa? Juga putus asa. Tinggal turu ngisor wit, wis mati ya sejatai mati. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Ternyata bangun tidur anak atau di tengah-tengah tidur. Anaknya apa? Goyak-goyak. Pak, bangun Pak. Sik turu iki. Ini dompetnya ketemu, Pak. Biasanya digugah ngamuk langsung gregah. Sayo budal saiki nduk le. Gembira luar biasa. Apalagi ini mau mati nggak jadi mati. Lalu mengambil ikatnya, yaitu tali kekangnya. Karena sangat gembira ia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senengnya napa? Bahasanya sini apa? Kami sol-solen. Enten enggak bahasa sini? Ada. Ngomongnya salah omong. Apa yang diucapkan? Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhan. Masya Allah. Ternyata Allah itu lebih gembira dari orang seperti ini. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya. Dan ini salah satu dalil hadis ini. Khususnya jenengan di Magetan, gitu nggih. Kadang ketemu pengajian yang mudah mengkafirkan orang lain. Kenapa? Karena berbuat dosa. Karena berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Iya, memang ada dosa itu yang dihukumi apa? Kufur. Ada dosa itu yang dihukumi syirik. Tapi itu hukum perbuatan. Yang itu berbeda dengan hukum individu. Tidak otomatis orang yang berbuat kesyirikan divonis musyrik. Tidak otomatis orang yang berbuat kekufuran divonis kafir. Apa buktinya ini? Orang ngomong, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kufur mboten? Kufur. Ngatakan Allah sebagai hamba, dia sebagai Tuhan. Berarti kan apa? Melebihi perkataan siapa? Fir'aun. Fir'aun saja hanya mengklaim dirinya Tuhan. Tidak berani mengatakan bahwa Allah sebagai hambanya. Tapi bagaimana komentar Rasulullah SAW terhadap orang ini tadi? Dia keliru karena saking senengnya. Berarti ada orang yang kemungkinan berbuat syiriknya, yang kemungkinan berbuat kekufurannya karena keliru. Keliru itu banyak sebabnya. Karena tidak tahu dia keliru, karena lupa dia keliru, karena saking senangnya dia keliru. Jadi hati-hati kita menjelaskan tentang kufur, tentang syirik, itu bukan untuk menvonis individu. Apalagi vonis itu ranahnya siapa?
pemerintah yang sah, umaroknya dan ulamanya. Maka kalau kita faham ngaji yang seperti ini, kita bisa menepis dua sisi. Sisi orang yang mudah memvonis dan sisi orang yang mudah memfitnah. Yang memvonis, oh itu fulan kufur. Karena sering ya kita di kancah nasional maupun internasional mendapati orang yang agamanya Islam tapi melontarkan perkataan-perkataan kufur. Entah mencela Islam itu sendiri, entah kemudian membela kekufuran. Ya ini kufur. Apa? Perbuatannya. Orangnya bagaimana? Ya dilihat dulu motivasinya. Dilihat dulu dia sadar apa enggak mengucapkan itu beresiko kufur. Dan yang menjatuhkan vonis siapa? Pemerintah yang sah. Kita meyakini perbuatannya kufur. Orangnya dikembalikan kepada para ulama dan umara. Karena orang seperti ini perlu dalam bahasa penyelidikan apa? Di BAP dulu. Apa tujuanmu? Apa maksudmu? Kemudian kalau dia mengakui kesalahannya perlu iqamatul hujjah. Perlu ditegakkan kepadanya apa? Dalil yang kamu katakan salah. Salahnya di sini di sini. Ini resikonya. Faham? Faham. Ijik nekat ngono enggak? Boten, kula taubat. Selesai. Ijik nekat nggih. Kowe kira gelem taubat? Enggak. Yakin kowe? Enggak. Gitu ya. Tetap dengan pendiriannya berarti divonis. Divonis kafir berarti murtad. Murtad dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Pemerintah yang sah. Itu proses yang benar. Bukan kemudian apa? Masing-masing individu memvonis orang lain, kemudian melakukan eksekusi. Kacau. Dan menepis apa? Yang tukang fitnah. Iki pengajian musyrik-musyrike wong liya. Iki pengajian ngafir-ngafirke wong liya. Wong liya sing pundi di musyrik-musyrike? Wong liya sing pundi sing dikafirne? Kita enggak pernah memusyrikkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Tapi kita menjelaskan ini perbuatan syirik, perbuatan kufur yang kalau dibuat sangu mati tidak akan diampuni. Nah, kembali kepada pembahasan ini, orang ini sangat gembira karena awalnya ia menyangka akan meninggal dunia, namun ternyata ia selamat. Meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini. Ini kalau bisa diukur sudah mentok ukuran gembiranya. Orang sudah pasrah mau mati kok gak jadi mati. Seperti mungkin kalau sebagian kita mengalami dalam kecelakaan, gitu nggih. Yang kalau dinalarnya seharusnya saya ikut jadi korban, kok enggak? Apalagi hanya luka ringan. Itu senengnya, syukurnya luar biasa. Maka Allah lebih gembira melihat seorang hamba mau bertaubat daripada apa? Gembiranya orang ini. Dan inilah yang menunjukkan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Oleh karena itu, jika seorang berdosa, ia hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ia kembali melakukan dosa yang dahulu pernah dilakukannya, ia hendaknya tidak bersuudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai ragu dan bersuudzon kepada Allah, ia telah dipengaruhi
setan. Setan ingin agar ia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menutup pembahasan ini dengan apa? Mengingatkan kita bahwa ketika kita jatuh dalam dosa yang sama pun bukan artinya pintu taubat telah tertutup. Hal ini bisa kita fahami kalau kita benar-benar memahami tentang bab taubat. Di mana taubat itu syaratnya berapa? Apa saja? Yang pertama, al-iqla, mencabut, berhenti, stop dari perbuatan dosa yang akan kita mohonkan ampunan, yang kita ingin bertaubat darinya. Jadi jangan sampai seseorang ingin bertaubat tapi perbuatannya masih terus dilakukan. Apa misalnya seorang yang kecanduan khamr. Kalau dia ingin bertaubat apa? Ya stop. Bukti stopnya apa? Persediaan khamrnya buang. Seperti para sahabat dulu ketika turun pengharaman khamr langsung mereka tuangkan khamr-khamr mereka ke jalan-jalan Madinah. Dan itu salah satu bukti kalau khamr itu tidak najis. Kenapa? Kalau najis ya tentunya nggak boleh dituangkan di jalan kota Madinah, karena akan menyebabkan apa? Najis. Maka dia harus berhenti dulu. Kalau kita katakan rokok itu haram, maka orang yang bertaubat dari rokok ya harus musnahkan stoknya. Meskipun masih apa? Satu slop gitu ya. Ya harus dimusnahkan. Stop dulu. Yang kedua apa? Menyesali. Jadi jangan sampai kemudian orang bertaubat tapi masih punya kerinduan terhadap maksiatnya. Enak ya khamr itu, enak ya rokok itu, yang atau yang lainnya. Yang ketiga, nah ini poinnya di sini. Apa itu? Berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. Perhatikan syaratnya. Berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulang. Para ulama tidak pernah menyebutkan syarat tidak mengulang. Seandainya syaratnya adalah tidak mengulangi, mungkin ini sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Syaratnya berniat sungguh-sungguh tidak mengulang. Maka seperti pertanyaan beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu mungkin, apa tipsnya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, punya niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi? Apa niat sungguh-sungguh itu? Kita buktikan dengan menutup setiap pintu yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa yang sama. Misalnya khamr tadi atau rokok tadi. Saya pernah cerita dengan salah seorang mantan perokok, ternyata ada namanya kecanduan sosial. Rokok itu kenapa kecanduan sosial saja? Dia sebenarnya nggak terlalu butuh ngerokok. Nah, sebagian ada ya, kalau nggak ngerokok katanya terus pusing dan sebagainya, alasannya itu. Tapi kalau dia ini karena dia punya warung kopi. Nah, ngerokoknya kenapa? Karena ya nemeni pelanggannya ngopi karo rokokan,
dia terus nemeni. Setelah itu ya enggak. Jadi subhanallah, ternyata ada model begini. Orang apa? Kecanduan rokoknya. Maka apa? Cara dia membuktikan kesungguhan, ya jangan kumpul dengan orang yang suka ngerokok. Jangan kumpul dengan orang yang suka minum. Tapi kalau kemudian dia apa? Imannya sedang lemah, pikirannya banyak. Ngombe meneh. Ya taubat lagi. Itu ya. Balik kepada 3 syarat ini. Jatuh dalam dosa yang sama, ya balik kepada 3 syarat ini. Ini yang perlu kita lakukan dalam setiap kali kita jatuh dalam dosa yang sama. Jangan sampai kemudian kita berpikir atau menuruti bisikan dalam hati, kowe ki durung iso tobat. Ini bisikannya siapa? Setan. Yang harapannya adalah kita menunda taubat kita, sehingga ketika kematian datang tiba-tiba kita belum sempat taubat. Itu maunya siapa? Maunya setan. Maka semoga Allah melindungi kita semua. Kita tahu sebagian cerita ketika orang sakaratul maut, bagaimana keadaannya? Ada yang misuh, ada yang nyanyi-nyanyi. Naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah upaya setan untuk mencegah dia dari lafaz terbaik la ilaha illallah. Mencegah dia untuk beristighfar, bertaubat. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia menunda-nunda taubatnya. Dia masuk jebakan setan ini. Dan ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi perlu saya ingatkan bahwa kasih sayang Allah ini bukan untuk kita apa? Bermudah-mudah menyepelekan. Tapi untuk kita selalu waspada di satu sisi dan selalu punya harapan di sisi yang lain. Apa itu? Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna abdan asaba dzamban wa rubbama qala adnabtu dzamban. Ada seorang hamba melakukan dosa, atau dia mengatakan saya melakukan dosa. Faqala rabbi adznabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa atau aku mengenai dosa, maka ampunilah aku. Faqala rabbuhu a'lim abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba fayakhudhu bihi faghafartu li abdi thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dzamban au adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu au asabtu akhar faghfirhu. Faqala a'lim abdi anna la rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi thumma makatha ma syaa Allah hakadha ila akhirih. Seorang hamba ini berbuat dosa. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah mengatakan, beritahukanlah kepada hambaku ini bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa dan bisa mengazab dirinya. Maka aku telah mengampuni dosanya. Sampai kemudian dia dalam keadaan apa? Baik.
dalam jangka waktu yang Allah kehendaki dan kembali jatuh dalam dosa. Dia pun mengatakan, wahai Rabbku, aku berbuat dosa, maka ampunilah diriku. Kemudian Allah mengatakan, beritahukanlah bahwa dia memiliki Rabb yang bisa menyiksa dan mengampuni dosa, maka aku telah mengampuni dosanya. Sampai dia dalam keadaan baik beberapa waktu dan jatuh kembali dalam dosa dan kembali minta ampun. Maka dalam kelengkapan riwayat ini, di sini hanya dipotong sampai sini, bahwa faqul li abdi faf'al ma syi'ta. Katakanlah kepada hambaku, berbuatlah semaumu. Berbuatlah semaumu itu jangan disalahpahami untuk kita berbuat dosa semau kita, tidak. Tapi kalau kita malu pada seseorang, kemudian seorang mengatakan, ya sak karepmu, kita berbuat salah, dia memaafkan, kita berbuat salah, dia memaafkan. Kemudian orang itu mengatakan, saya maafkan, kemudian kamu terserah kamulah. Kita dikatakan terserah itu supaya kita menjaga perbuatan kita. Meskipun jika kesalahan itu terjadi lagi, yang kita berbuat salah kepadanya siap memaafkan dan mengampuni. Maka subhanallah, ini luasnya ampunan dan kasih sayang Allah. Maka jangan pernah ada pikiran, saya sudah mentok dosanya, saya sudah terlalu buruk, saya sudah terlalu besar dosanya. Enggak. Setiap dosa yang kita berbuat, disitulah peluang kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan Allah maha luas ampunannya. Ini yang bisa kita bacakan kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.